Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1024 sampai tahun 1026. Ini adalah salah satu dari 3 formasi terkuat di zaman kuno. Ini sama terkenalnya dengan formasi Pangu dan formasi Bintang 365. Kevin Ye sendiri telah terlibat dalam ketiga formasi ini, terutama formasi Dewa Surga 12 Ibu Kota. Kevin Ye bahkan lebih mengenalnya. Oleh karena itu, ketika Kevin Ye menghadapi 18 orang saja, Macan Tutul Terbang dan Sirius, dia langsung memikirkan formasi ajaib penghancur langit dan bumi. Yang tidak diketahui Kevin Ye adalah bahwa dia menciptakan 18 iblis di dunia. Saat ini, kaki Kevin Ye berada di udara, berdiri di udara, dan seluruh tubuhnya memancarkan napas iblis. Napas yang mengerikan ini berasal dari dewa dan iblis 9 putaran. Bahkan rubah kecil yang termasuk dalam klan iblis di lengannya gemetar di sekujur tubuhnya, merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam sekejap, cahaya berdarah terpantul di seluruh ruang sumi dari manik-manik yang kacau, seolah-olah langit dan bumi mulai berguncang dan bergetar. Entah berapa lama setelah itu, mata Kevin Ye tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan, memantulkan semua cahaya itu. Namun, 18 orang yang telah terbenam dalam mata air spiritual tiba-tiba melayang keluar dari mata air itu satu persatu. Dipimpin oleh Liping dan Tugang Tumeng, mereka membentuk formasi yang mengerikan di bawah kekuatan sihir Kevin Ye yang kuat. Pada saat ini, semua pakaian dan pakaian dari 18 orang yang tertinggal di Flying Leopard dan Sirius benar-benar memudar, dan mereka terekspos ke udara di depan Kevin Ye. Liping, Tugang, Tumeng, dengarkan aku. Sekarang yang ingin aku ajarkan kepadamu adalah susunan paling kuat yang diwarisi dari zaman kuno, susunan dewasa 12 ibu kota. Kamu harus menuliskannya dengan hati-hati. Di masa depan, setelah kamu membuat kemajuan besar dalam kultivasimu, susunan ini akan sangat meningkatkan efektivitas tempur dari 18 orang dari kalian. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu menghancurkan langit dan bumi. Suara Kevin Ye seperti mantra sihir mulai perlahan-lahan menyerbu telinga ke-18 orang itu. Pada saat ini, 18 orang ini belum sepenuhnya pulih dari efek pil Zuji, tetapi mereka dapat mendengar suara Kevin Ye. Segera setelah gerakan tubuh Kevin Ye, seluruh orang itu melompat berdiri dan melayang di atas kepala Liping, Tugang, dan Tumeng. Cide. Setelah mendengar teriakan Kevin Ye, sedikit ujung jarinya, seberkas cahaya melonjak dari jari-jari Kevin Ye, menyinari dahi Sirius Macan Tutul ke-18. Tiba-tiba, ke-18 orang itu membuka mata mereka pada saat yang sama, mata mereka memancarkan cahaya keemasan. Pada saat yang sama, tidak peduli Liping atau Tugang, Tumeng merasakan prasasti itu bernyanyi di telinganya. Dalam benaknya, ada karakter emas besar yang berkedip-kedip, yang tampaknya misterius dan misterius. Pada saat ini, suara Kevin Ye kembali terngiang di telinga semua orang. Apa yang baru saja kalian lihat adalah metode pelatihan dasar dari susunan Dewa Surga 12, yang juga merupakan keterampilan yang perlu kalian pelajari dengan serius di masa depan. Itu disebut Wusong. Susunan Dewa Surga 12 awalnya adalah susunan yang digunakan oleh 12 leluhur klan penyihir kuno untuk menghadapi klan iblis. Oleh karena itu, jika kalian ingin berlatih susunan Dewa Surga 12, kalian harus menggunakan metode latihan penyihir kuno sebagai panduan. Jika tidak, cahaya memiliki bentuknya, tanpa fakta, itu hanya omong kosong. Metode cemerlang Kevin Ye juga ajaib. Alih-alih mendikte, dia langsung menanamkan metode mental seluruh Wusong ke dalam pikiran ke-18 orang itu. Adapun seberapa banyak esensi yang dapat mereka pahami, Kevin Ye tidak tahu. Perlahan-lahan, di langit, tubuh Kevin Ye dan tubuh 18 macan tutul terbang dan Sirius hampir jatuh ke tanah pada saat yang bersamaan. Setelah mengajarkan metode pelatihan dasar kepada 18 penyihir, Kevin Ye tidak memilih untuk langsung pergi, tetapi berjalan di sekitar tubuh mereka. Bagaimanapun, bahkan Kevin Ye sendiri mencoba untuk pertama kalinya membiarkan 18 manusia berlatih susunan 12 dewa surgawi dan roh jahat. Seberapa besar bahayanya? Bahkan Kevin Ye sendiri tidak tahu. Oleh karena itu, Kevin Ye tidak boleh membiarkan 18 orang berlatih sendiri, terutama di masa-masa awal, Kevin Ye harus melakukannya sendiri dan menatap mereka sepanjang waktu. Begitu 18 orang ini menghadapi bahaya dalam kultivasi mereka, Kevin Ye harus segera menghentikan kultivasi mereka. Bagaimanapun, 18 orang ini adalah satu-satunya kebangsaan Miao yang ditinggalkan oleh Macan Tutul Terbang dan Sirius. Kevin Ye tidak dapat menoleransi kesalahan apapun dari mereka.
Melihat ke-18 orang itu telah memasuki kondisi mapan, kecemasan dan ketegangan Kevin Ye bahkan lebih kuat dari mereka. Karena Kevin Ye saat ini tidak memiliki kepercayaan diri. Apakah dia akan menghadapi bahaya yang mengerikan dalam praktik yang berbahaya seperti itu? Namun untungnya, ke-18 orang ini memiliki kemauan yang cukup kuat dan obsesi yang cukup kuat serta semangat membunuh. Dalam formasi yang aneh, Li Ping, Tu Gang dan Tu Meng adalah yang paling kuat, dan segera memasuki kondisi tanpa hukum yang legendaris. Perlahan-lahan, cahaya terang pertama-tama berkelap-kelip di dada Tu Gang, lalu mendidih. Kemudian cahaya aneh ini mulai perlahan melintas di antara 18 orang itu. Bahkan Kevin Ye sendiri melihat pemandangan aneh ini untuk pertama kalinya. Setelah beberapa saat, hampir semua kepala 18 orang itu diterangi cahaya. Cahaya itu tampak seperti emas dari kejauhan, tetapi warna merah gelap muncul ketika melihat lebih dekat. Setelah menatapnya lama, Kevin Ye berkata dengan tidak dapat dijelaskan, jiwa penyihir, mereka benar-benar dapat mengolah jiwa penyihir. Kemudian Kevin Ye mundur 2 langkah dan mendesis dingin. Dalam kesan Kevin Ye, para penyihir kuno, apakah mereka penyihir leluhur atau penyihir besar, atau bahkan anak-anak muda para penyihir, tidak memiliki jiwa dan roh. Kevin Ye tidak menyangka bahwa kelompok manusia ini benar-benar mempraktikkan roh sihir setelah berlatih wusong. Pemandangan ajaib ini tidak pernah terjadi pada Howard Zhang. Meskipun Kevin Ye tidak tahu apa yang diwakili oleh penampilan jiwa penyihir itu, dia samar-samar merasa bahwa 18 orang di depannya tampaknya telah melewati masa yang paling sulit dan berbahaya dalam mempraktikkan ilmu sihir. Bahkan Kevin Ye mengira mereka telah dikenali oleh para penyihir kuno dalam kegelapan. Setelah menangis lama, Kevin Ye tidak mengatakan sepatah kata pun. Sebaliknya, dia memilih untuk berlutut dan berhadapan langsung dengan 18 orang itu. Pada saat yang sama, dia terus mengalirkan aura kacau dari 9 dewa dan iblis yang berputar di sekujur tubuhnya. Namun, di bawah kekuatan sihir 9 putaran Kevin Ye, sebuah pemandangan yang luar biasa terjadi lagi di ruang manik-manik kekacauan, yang bahkan Kevin Ye merasa sangat terkejut. Pada saat itu, Kevin Ye dapat melihat bahwa roh-roh penyihir yang awalnya berputar-putar di sekitar 18 kepala tiba-tiba memasuki tubuh mereka sendiri, dan 18 orang itu hampir membuka mata mereka pada saat yang sama, mekar dengan cahaya berdarah. Kekuatan 18 orang ini menyinari Kevin Ye, yang memperbesar kekuatan dewa dan iblis 9 putaran Kevin Ye, dan membubung ke langit. Bahkan Kevin Ye merasakan tubuhnya gemetar, dan aura kacaunya mengalir liar, seolah-olah akan melahap langit dan bumi. Saling melengkapi. Aku tidak menyangka bahwa kombinasi dewa dan iblis 9 putaran di tubuhku dan 12 roh surgawi dan susunan roh jahat akan memancarkan kekuatan yang begitu mengerikan. Ini. Bab 1025. Menurut kesan Kevin Ye, seharusnya tidak ada hubungan antara 12 dewa surgawi dan roh-roh jahat sejak awal, sementara dewa dan iblis 9 putaran masih ada di sini. Namun, yang tidak diharapkan Kevin Ye adalah bahwa susunan dewa 12 ibu kota dan dewa dan iblis 9 putaran akan saling bergema dari jauh. Begitu mereka dioperasikan pada saat yang sama dan saling melengkapi, kekuatan mereka akan sangat ditingkatkan. Meskipun Kevin Ye bersembunyi di manik-manik kekacauan dari instrumen roh kuno, roh sihir 9 putarannya dan 12 susunan dewa dan iblis dutian saling bergema dari kejauhan. Kekuatan-kekuatan itu langsung menembus manik-manik kekacauan dan mekar di kota langit. Di Taman Kota Langit, bukan orang lain yang menemukan fenomena aneh untuk pertama kalinya, tetapi gadis berbaju ungu yang lahir di keluarga iblis dan merupakan Zun iblis di dunia. Saat ini, gadis berbaju ungu menatap roh jahat darah yang terus-menerus berputar di langit. Dia terkejut dan mundur beberapa langkah. Ini adalah napas dari klan penyihir kuno. Bagaimana mungkin ada klan penyihir kuno di dunia? Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Dan rubah iblis yang sama dan yang lainnya pada saat yang sama menemukan bahwa itu adalah peri Mawar Ruoli. Pada saat ini, Cynthia Fang berdiri di samping gadis berbaju ungu. Matanya menatap langit dan merasakan napas yang mengerikan datang dari segala arah. Dia tertegun pada awalnya, dan kemudian bersenandung, apakah susunan 12 dewa ibu kota itu jahat? Itu adalah susunan besar dari 12 dewa surgawi. Ketika Cynthia Fang mengatakan bahwa 12 roh surgawi itu jahat, gadis berbaju ungu di sampingnya segera menggigil. Dia hanya merasakan bahwa 36.000 pori-pori di sekitar tubuhnya terbuka, dan hampir jatuh ke tanah. Meskipun rubah iblis ini memiliki kultivasi yang luar biasa, itu dapat dianggap sebagai warisan dari kelaparan besar. Namun, dia hanya mendengar tentang nama susunan roh jahat dari 12 ibu kota, tetapi dia tidak benar-benar melihatnya.
Jadi kita tidak tahu sebaik Cynthia Fang. Tidak mungkin. Formasi 12 roh surgawi telah hilang di negeri dongeng dengan jatuhnya 12 penyihir. Seharusnya tidak ada formasi seperti itu untuk menghancurkan langit dan bumi di dunia ini. Setelah berdiri teguh, gadis berbaju ungu dengan cepat menyangkal kata-kata Cynthia Fang. Namun, di mata gadis berbaju ungu, dia tidak tahu apakah 12 roh surgawi itu hilang. Dia hanya secara tidak sadar tidak mau mengakui bahwa ada penyihir kuno di dunia. Namun, untuk sanggahan gadis berbaju ungu, Cynthia Fang mencibir, hilang. Tidak, itu tidak hilang. Setidaknya aku tahu bahwa ada 2 orang di dunia abadi yang mengetahui formasi ini dengan baik. Siapa dia? Gadis berbaju ungu itu berdiri lagi dan bertanya dengan ngeri. Namun, Cynthia Fang tidak cemas dan tidak melambat, yang satu adalah permaisuri tak terbatas di pusat bumi. Itu wajar. Sekarang hanya permaisuri itu yang hidup di dunia. Tidak mengherankan jika dia sangat mengenal formasi ini. Bagaimana dengan yang satunya? Gadis berbaju ungu itu bertanya dengan tergesa-gesa. Cynthia Fang, dengan senyum konyol, menoleh dan menatap gadis berbaju ungu itu, dan berkata dengan samar, yang lainnya adalah yang abadi yang kamu bicarakan. Dia juga mengenal formasi ini. Sang Xian. Gadis berbaju ungu itu terkejut dan ketakutan untuk waktu yang lama sebelum dia kembali kepada Tuhannya. Baiklah, bagaimana ini bisa terjadi? Sejauh yang saya tahu, susunan jahat 12 dewa surgawi sama dengan susunan bintang 365 dari keluarga iblis kita. Itu adalah rahasia yang belum pernah diturunkan di zaman kuno. Bahkan jika keluarga penyihir kuno tidak bergabung dengan jajaran leluhur, itu tidak dapat diketahui. Bagaimana dia tahu tentang itu? Cynthia Fang tidak menjawab pertanyaan gadis berbaju ungu, tetapi matanya bergerak dengan mata yang indah. Dia tampak sangat mempesona dan sepertinya memiliki 1000 kata di dalamnya. Bagaimanapun, gadis berbaju ungu juga menjadi sosok yang baik. Melihat tarian salju yang begitu ambigu, dia memiliki kilatan cahaya di benaknya. Dia sepertinya langsung teringat sesuatu dan berkata dengan heran, permaisuri, nona bumi. Apakah itu Sang Xian dan Hou Tun Yang, mereka? Cynthia Fang, memanfaatkan gadis berbaju ungu, segera membuat gerakan diam, lalu mengerjap ke arah gadis berbaju ungu dan berkata, jangan katakan. Tiba-tiba, gadis berbaju ungu mengerti, lalu dia mengangguk. Adapun tarian Cynthia, mata makhluk-makhluk mengerikan itu tidak berhenti berputar. Mereka menatap napas berdarah di langit. Bibir merah mereka terbuka dan berbisik pada diri mereka sendiri, 12 roh surgawi dan susunan roh jahat, naik turun, apa yang ingin kamu lakukan setelah memulai kembali susunan ini? Apakah kamu tidak takut bahwa dunia manusia tidak dapat menahan kekuatan yang begitu kuat dan runtuh dalam sekejap? Saat ini, Cynthia Fang dan gadis berbaju ungu tidak dapat mengetahui apa yang akan dilakukan Kevin Ye. Bagaimanapun, begitu susunan pertama di zaman kuno muncul di dunia manusia, itu akan menjadi hal yang mengerikan untuk dibayangkan. Namun, ketika Cynthia Fang dan gadis berbaju ungu itu sama-sama tercengang, sebuah sosok melintas di belakang mereka. Seorang sosok jangkung dan berwajah dingin berdiri di belakang mereka. Orang ini tidak lain adalah Lao Ba Lin Hai. Saat ini, Lin Hai bukanlah seorang manusia, tangannya masih membawa kepala berdarah. Saat ini, kepalanya berdarah, dan wajahnya tidak jelas. Namun, dilihat dari kematiannya, dia seharusnya dicekik dan dibunuh oleh Lin Hai. Tanpa menoleh ke belakang, Cynthia Fang hanya menutup mulutnya dan terkekeh, sepertinya kamu sedang berlatih sutra hari besar agama Buddha, kan? Lin Hai tidak berani membuat kesalahan. Dia segera menganggukkan kepalanya dan berkata, memang benar kamu tidak berbohong kepada ibumu. Kamu adalah orangnya Kevin Ye. Aku seharusnya tidak berbicara terlalu banyak. Namun, demi niat baik, aku tetap ingin mengingatkanmu. Itu bukan hanya pengembangan keterampilan agama Buddha, tetapi juga metode membunuh dan memotong. Jika kamu memelintir leher seseorang seperti dirimu, itu terlalu kejam. Tidak dapat dihindari bahwa guntur akan ditambahkan ke tubuhmu di masa depan. Lin Hai tidak berani membantah, tetapi dia tidak ingin mengubah dirinya sendiri, jadi dia hanya bisa berkata, terima kasih atas perhatianmu. Aku orang yang jahat. Aku tidak ingin mati. Penjahat hanya berharap bahwa mereka dapat berbuat lebih banyak untuk tuan mereka dalam hidup mereka, dan untuk yang lainnya, mereka tidak akan terlalu memikirkannya. Melihat sikap Lin Hai, Cynthia Fang juga jenaka. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, dia menoleh ke belakang dan tersenyum pada Lin Hai dan kepala di tangannya. Senyum itu sangat menawan dan indah, yang membuat Lin Hai menggelengkan pikirannya. Berapa banyak dari mereka hari ini?
Cynthia Fang bertanya lagi. Itu yang ketiga. Lihat tangan dan pakaian mereka, itu seharusnya Lin Wei Timur dari keluarga Liu, ibu kota kaisar. Lin Hai menjawab. Cynthia Fang menghela nafas sedih, dan dengan jijik berkata, badut-badut ini benar-benar tidak menarik. Mereka datang untuk mati satu demi satu. Benarkah orang-orang di kota langit sama sekali tidak marah? Tanpa menunggu Cynthia Fang melanjutkan bicaranya, gadis berbaju ungu di satu sisi mengajukan diri untuk meminta rumbai-rumbainya. Apakah kamu ingin aku pergi ke ibu kota kekaisaran dan membunuh keluarga Liu dari Lao Shizi, sehingga gerombolan orang itu akan gelisah dan selalu ingin memperhatikan para dewa? Jelas, di mata gadis berbaju ungu dan Demon Zun ini, keluarga sekuler di dunia hanyalah sekelompok semut yang dapat dibasmi dengan tangan kosong. Cynthia Fang secara alami menggerakkan pikirannya, tetapi setelah memikirkannya, dia akhirnya menyerah dan melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja, lupakan saja. Lebih baik tinggalkan keluarga Liu, ibu kota kaisar, terlebih dahulu. Ketika pasang surut keluar dari kekacauan, belum terlambat untuk membuat keputusan. Gadis berbaju ungu tidak berani membalas, tetapi menundukkan kepalanya dan berkata, tidak. Bab 1026. Lin Hai, Taman Tianlan. Awalnya ini adalah Villa Liu Minghai, tetapi sekarang sudah kosong, hanya ada telepon genggam yang jatuh di balkon, tidak ada listrik. Saat ini, di balkon Villa Liu Minghai, seorang sosok paruh baya memegang telepon genggam yang sudah lama tidak ada baterainya. Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan orang paruh baya itu untuk mendongak. Garis-garis ekor ikan di sudut matanya sangat dalam, terutama matanya yang merah, yang sepertinya tidak terpejam sepanjang malam. Pria paruh baya yang berdiri di balkon Villa Liu Minghai tidak lain adalah Liu Yanzi. Melihat ke langit timur, Liu Yanzi hari ini jauh lebih tua daripada seminggu atau 2 minggu yang lalu. Matanya tidak bisa tidak berputar, seolah menunggu sesuatu. Setelah beberapa saat, bayangan gelap melintas, muncul tepat di belakang Liu Yanzi, dan berlutut di tanah, yang penuh dengan rasa hormat. Tampaknya pakaian orang-orang dan pedang panjang di tangan mereka memberitahu kita bahwa orang ini seharusnya menjadi salah satu penjaga Donglin. Bagaimana keadaannya? Liu Yanzi tidak menoleh ke belakang, tetapi hanya menahan amarah di dalam hatinya dan berkata, maaf, Tuan Kedua, operasinya gagal. Dong Lin Wei menundukkan kepalanya lagi. Suaranya sangat kecil. Mata Liu Yanzi tiba-tiba menjadi ganas, dan kepalanya penuh dengan urat biru. Meskipun dia tidak membuka mulutnya, dia bisa mendeteksi amarahnya. Klik, klik, dia mengepalkan tinjunya dengan keras. Setelah setengah suara, Liu Yanzi mencibir dan berkata, gagal. Gagal lagi. Sambil berkata, Liu Yanzi mengabaikannya, akan berada di tangan ponsel dengan ganas ke arah Dong Lin Wei di belakangnya. Sesaat, ponselnya jatuh ke lantai, suara dentuman keras. Sampah, sekelompok sampah. Kalian adalah sekelompok sampah. Suasana hati Liu Yanzi saat ini tidak dapat digambarkan dengan amarah. Gila. Liu Yanzi meraung dengan marah, selama 2 hari, selama 2 hari berturut-turut, 2 naga dan 5 sapi dan harimau telah dikirim, tetapi mereka masih gagal. Terlebih lagi, Anda tidak dapat melihat orang hidup atau mati. Benarkah kota langit adalah 9 neraka? Tuan Kedua, harap tenang. Tenang. Liu Yanzi menggertakkan giginya dan berkata, putraku satu-satunya yang berharga telah menghilang dengan tenang di Lin Hai. Bagaimana Anda bisa membuatku tenang? Kemudian Liu Yanzi melambaikan lengan bajunya dan berkata, pergi dan kirim lebih banyak orang. Aku harus memasuki kota langit kali ini dan membiarkan bajingan Kevin Ye mati. Tapi, R.Y., hampir semua staf kita di selatan sungai yang setelah dimobilisasi. Jika kita ingin pergi ke kota langit, saya khawatir tidak seorang pun dapat menggunakannya. Aku tidak peduli. Pada saat itu, Liu Yanzi tampak gila dan berkata, jika tidak ada seorang pun di selatan sungai Yangtze, kita harus memobilisasi orang-orang dari ibu kota kekaisaran. Apakah kamu membutuhkan aku untuk mengajarimu ini? Ini. Lin Wei Timur mulai ragu-ragu. Masing-masing dari 10 keluarga emas teratas di ibu kota memiliki sistem manajemennya sendiri yang ketat. Jika kamu ingin memobilisasi orang-orang dari ibu kota, kamu memerlukan perintah dari kepala keluarga. Jika kamu tidak memiliki perintah, apalagi seorang pemimpin kecil penjaga Donglin, bahkan Liu Yanzi sendiri tidak dapat memobilisasi seorang prajurit di keluarga Liu. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak pergi? Teguran Liu Yanzi terdengar lagi, seolah-olah dia tidak bisa menunggu. Namun, ketika kedua orang itu dalam kebuntuan, telepon di tangan Liu Yanzi tiba-tiba berdering. Liu Yanzi sedang bersemangat saat itu. Tidak peduli siapa orangnya,
dia mengangkat telepon dan berkata, "Halo, saya Liu Yanzi." Namun, segera, ekspresi Liu Yanzi terkejut, lalu nada dan wajahnya mulai lembut dan penuh hormat. "Ya, ayah, saya tahu ayah saya segera bangun dan kembali ke ibu kota kekaisaran." Dong Linwei yang telah berlutut di tanah, mendengar kata-kata Liu Yanzi, hatinya baru saja lega. Sejauh ini, masalahnya seharusnya sudah diketahui. Meskipun Liu Yanzi menerima telepon dari pemilik keluarga Liu, dia masih enggan menyerah padanya. Liu Yanzi, yang menutup telepon, menjepit buku-buku jarinya dan berkata dengan kejam, Kevin Ye, kamu tunggu saja. Jika masalah ini tidak selesai, jika tidak selesai, aku pasti akan membiarkanmu membayar harganya." Setelah itu, Liu Yanzi mendengus marah kepada Dong Linwei yang hanya ada di sana, lalu melambaikan lengan bajunya dan berkata, "Siapkan mobil, kembali ke ibu kota kekaisaran." "Baik, Tuan Kedua." Kematian putra seorang lelaki tua adalah salah satu dari 3 penderitaan hidup yang paling berat bagi Liu Yanzi. Saat ini, Liu Yanzi dipaksa oleh situasi dan harus mengesampingkan urusannya di dekat laut dan pergi ke ibu kota kekaisaran. Namun, kebenciannya terhadap Kevin Ye tidak kurang dari 1 sen pun. Kebencian semacam itu hanya akan tumbuh lebih dalam seiring berjalannya waktu, dan kemudian menelan Liu Yanzi dan seluruh keluarga Liu. Saat ini, ibu kota kekaisaran tampaknya menjadi tempat yang tenang, tetapi di bawah kinerja 49 kota yang damai, angin dan awan telah melonjak dan arus bawah telah konstan. Baijia, ibu kota kaisar, sekarang dengan santai bersembunyi di taman belakang istananya untuk memancing. Dan berdiri di sampingnya adalah pemuda paling menonjol dari keluarga Bai Jun. Melihat kolam ikan yang tenang, pasukan putih tiba-tiba berkata, "Kakek, tampaknya Anda sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Anda benar-benar memancing di sini. Sekarang pertemuan keluarga emas akan segera diadakan, Anda tampaknya tidak memiliki ide sama sekali. Apakah Anda memiliki cara untuk menghadapi Leonard Ye, lelaki tua dari keluarga Ye?" Lelaki tua dari keluarga putih berkata dengan senyum tipis, "Bagaimana? Di mana ada cara? Ini hanya masalah mengolok-olok diri sendiri." Pasukan putih mendesis dingin, dan wajahnya tidak jelas, "Kakek, ini bukan gayamu. Bagaimana kita bisa mengakui kekalahan sebelum pertempuran terjadi?" Lelaki tua dari keluarga Bai segera menoleh ke belakang dan menatap cucunya dengan senyum pahit. "Pertempuran di ibu kota kekaisaran belum dimulai, tetapi pertempuran di dekat laut sudah berakhir." Aku tidak begitu mengerti apa maksudmu, kakek." Tentara putih menatap lelaki tua dari keluarga kulit putih itu dengan heran. Lelaki tua itu menggoyangkan tongkat pancingnya dan berkata, "Anak besar dari keluarga Ye sudah kembali, tahukah kau?" Tentara putih tercengang dan menggelengkan kepalanya, tetapi segera dia ragu, "Kakek, bahkan jika Tommy Ye kembali, apa yang bisa kita lakukan? Bisakah kita hanya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghentikan kegilaan ini? Itu terlalu berlebihan untuk dikatakan." "Juner, sepertinya kau masih belum mengerti maksud kakek." Saat itu, hantu tua dari keluarga Lin mendatangi lelaki tua itu dan aku berdiskusi untuk menghapuskan bocah Tommy Ye dan memotong akar serta bibit keluarga Ye. Itu adalah langkah yang bagus. Setelah jeda, lelaki tua dari keluarga kulit putih itu melanjutkan, "Sangat disayangkan kita meremehkan kekuatan dan kemampuan keluarga Ye di Linhai. Sekarang Tommy Ye kembali ke ibu kota kekaisaran dengan cara yang angkuh. Apa artinya tujuan kita belum tercapai, tetapi juga membuat kekacauan? Yang terpenting bukanlah Tommy Ye, tetapi gerbang tersembunyi Kunlun, pemimpin Daozong di dunia, yang menulis surat kepada lelaki tua itu." Kemudian lelaki tua dari keluarga Bai itu tiba-tiba mengeluarkan sepucuk surat dari dadanya dan menyerahkannya kepada Bai Jun, "Lihatlah sendiri." Bai Jun mengambil surat lelaki tua itu dengan wajah bingung dan membukanya. Namun, segera wajah pasukan Bai berubah dan menjadi sangat jelek. Kengerian itu bahkan lebih mengerikan daripada melihat salju di bulan Juni. "Baiklah, bagaimana ini mungkin? Kapan Kevin Ye terlibat dalam Daozong Kunlun? Menurut legenda, bukankah dia membunuh banyak pengikut Kunlun? Bagaimana ini bisa terjadi?" Orang tua dari keluarga Bai tidak menanggapi perkataan tentara putih. Sebaliknya, dia melemparkan pancing basah ke dalam kolam lagi dan mendesah, "Sulit untuk pergi ke langit biru di Jalan Sichuan.